Sinetron bergambar. Halo sahabat Simbar, Mimin penasaran? Kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian punya cerita menarik dan ingin kisahnya diangkat di YouTube Simbar, tulis juga di komentar. Sekarang, mari kita lanjutkan sinetron bergambar berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Aziz dikenal oleh orang-orang di sekitar bengkelnya sebagai pria yang tenang. Setiap pagi ia datang lebih awal, membuka pintu bengkel kecilnya, lalu mulai bekerja memperbaiki mesin mobil dengan penuh ketelitian. Rambutnya tebal, wajahnya terlihat kalem, dan ia jarang sekali banyak bicara. Banyak orang mengira hidup Aziz biasa saja, seperti pria pekerja keras pada umumnya. Namun tidak ada yang benar-benar tahu bahwa di balik ketenangannya, Aziz menyimpan luka yang cukup dalam. Beberapa tahun lalu, Aziz pernah memiliki kehidupan yang menurutnya sangat sempurna. Ia hidup sederhana bersama istrinya di rumah kecil yang mereka bangun dengan penuh perjuangan. Aziz bukan orang kaya. Penghasilannya dari bengkel hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Motornya juga sudah tua dan sering mogok. Tetapi bagi Aziz, semua itu tidak pernah menjadi masalah selama ia masih bisa pulang ke rumah dan melihat istrinya tersenyum. Setiap pagi, Aziz selalu bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan sederhana sebelum berangkat bekerja. Kadang hanya nasi goreng, kadang hanya roti dan teh hangat. Bagi orang lain, mungkin itu tidak istimewa. Tetapi bagi Aziz, momen kecil itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ia sering berkata kepada istrinya bahwa suatu hari nanti ia akan bekerja lebih keras agar mereka bisa memiliki rumah yang lebih baik. Istrinya biasanya hanya tersenyum mendengar kata-kata itu. Namun, perlahan, sesuatu mulai berubah. Istrinya mendapat pekerjaan baru di sebuah perusahaan besar. Aziz sangat senang mendengarnya, karena ia merasa hidup mereka mulai menuju arah yang lebih baik. Tetapi, sejak saat itu, istrinya sering pulang lebih malam dari biasanya. Kadang, ia terlihat sibuk dengan ponselnya, dan sering terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. Aziz sebenarnya merasakan ada yang berbeda, tetapi ia memilih untuk tetap percaya, karena baginya, kepercayaan adalah dasar dari sebuah rumah tangga. Suatu sore, Aziz pulang dari bengkel lebih awal dari biasanya. Hari itu ia membawa makanan kesukaan istrinya, karena ia ingin makan malam bersama seperti dulu. Namun saat ia sampai di depan rumah, ia melihat sebuah mobil mewah terparkir di halaman. Aziz tidak terlalu memikirkan hal itu pada awalnya. Ia masuk ke rumah dengan langkah santai, tetapi langkahnya langsung berhenti ketika ia sampai di ruang tamu. Di sana ia melihat istrinya sedang duduk sangat dekat dengan seorang pria yang tidak pernah ia kenal. Mereka terlihat begitu akrab, terlalu akrab untuk sekadar disebut teman kerja. Ruangan itu terasa sangat sunyi saat itu. Istrinya menoleh dan langsung terkejut melihat Aziz berdiri di pintu. Tidak ada kata yang mampu menjelaskan keadaan saat itu. Aziz hanya berdiri diam. Ia tidak berteriak, tidak juga marah, namun hatinya terasa seperti runtuh. Saat itu juga, hari itu menjadi awal dari berakhirnya rumah tangga yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Beberapa minggu setelah kejadian itu, istrinya benar-benar memutuskan untuk pergi. Ia memilih hidup bersama pria kaya yang dikenalnya itu. Aziz tidak memohon dan tidak mencoba menahan kepergiannya. Ia hanya berkata bahwa jika itu yang membuatnya bahagia, ia tidak akan menghalanginya. Sejak hari itu, Aziz hidup sendirian. Rumah yang dulu terasa hangat tiba-tiba menjadi sangat sepi. Waktu berlalu cukup lama. 2 tahun telah lewat sejak perpisahan itu terjadi. Aziz masih bekerja di bengkel yang sama seperti dulu. Hidupnya tetap sederhana dan tidak banyak berubah. Ia menjadi lebih pendiam, tetapi orang-orang tetap mengenalnya sebagai pria yang jujur dan baik. Sampai suatu hari, seorang wanita datang ke bengkelnya dengan mobil yang mogok di tengah jalan. Wanita itu bernama Yana. Yana terlihat sedikit panik saat pertama kali datang. Aziz dengan tenang memeriksa mobilnya, lalu memperbaikinya dengan cepat. Ia tidak mencoba mengambil keuntungan,
dari keadaan. Ia hanya melakukan pekerjaannya seperti biasa. Sikap jujur Aziz membuat Yana merasa nyaman berbicara dengannya. Setelah mobilnya selesai diperbaiki, mereka sempat berbincang sebentar sebelum Yana pergi. Beberapa minggu kemudian, Yana kembali datang ke bengkel itu. Awalnya ia mengatakan hanya ingin memastikan mobilnya baik-baik saja. Namun, setelah itu ia mulai beberapa kali datang lagi. Kadang hanya untuk bertanya tentang mobilnya. Kadang hanya untuk berbincang sebentar. Percakapan mereka awalnya sederhana, hanya tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Namun tanpa mereka sadari, kebiasaan kecil itu perlahan membuat mereka semakin dekat. Bersama Yana, Aziz mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia mulai tertawa lagi. Ia mulai merasa bahwa hidupnya tidak lagi sepenuhnya sepi. Yana juga mulai mengenal sisi Aziz yang sebenarnya. Ia melihat bahwa di balik sikap tenangnya, Aziz adalah pria yang tulus dan sangat sederhana. Hubungan mereka terasa nyaman tanpa harus banyak kata. Suatu sore, mereka berjalan bersama di taman kota. Angin bertiup pelan dan suasana terasa sangat tenang. Aziz yang biasanya jarang bicara, tiba-tiba berhenti berjalan. Ia menatap Yana dengan ragu, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sudah lama ia simpan. Aziz berkata bahwa ia pernah sangat terluka di masa lalu. Ia menceritakan sedikit tentang bagaimana rumah tangganya dulu berakhir karena pengkhianatan. Yana mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela. Setelah beberapa saat, Aziz mengatakan bahwa sejak mengenal Yana, ia merasa hidupnya mulai berubah. Kehadiran Yana membuatnya kembali merasakan harapan yang dulu sempat hilang. Dengan suara yang pelan tetapi jujur, Aziz akhirnya mengatakan bahwa ia menyukai Yana. Ia tidak mengatakan dengan cara yang berlebihan. Ia hanya ingin Yana tahu apa yang ia rasakan. Yana terdiam cukup lama setelah mendengar pengakuan itu. Wajahnya terlihat ragu dan seolah sedang memikirkan banyak hal sekaligus. Akhirnya, Yana berkata bahwa Aziz adalah pria yang sangat baik. Kata-kata itu sebenarnya membuat hati Aziz sedikit berdebar, karena ia berharap Yana merasakan hal yang sama. Namun Yana melanjutkan bahwa justru karena Aziz terlalu baik, ia tidak ingin menyakitinya. Yana mengatakan bahwa ia belum siap membuka hatinya untuk siapapun. Masa lalunya juga membuatnya takut memulai hubungan baru. Aziz tidak mengatakan apa-apa selama beberapa detik. Ia hanya menatap Yana dengan tenang. Di dalam hatinya tentu ada rasa kecewa, tetapi ia tidak ingin memaksa seseorang untuk membalas perasaannya. Aziz akhirnya hanya tersenyum kecil dan mengatakan bahwa ia menghargai kejujuran Yana. Malam itu, Aziz pulang dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Ia kembali duduk sendirian di bangku taman yang sama tempat ia berbicara dengan Yana sebelumnya. Namun kali ini perasaannya berbeda. Ia tidak merasa seancur saat dulu ia dikhianati. Ia justru merasa lebih tenang, karena setidaknya ia sudah berani mencoba membuka hatinya lagi. Aziz menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang kita harus kehilangan sesuatu untuk belajar menjadi lebih kuat. Kadang kita harus menerima penolakan untuk memahami arti ketulusan yang sebenarnya. Walaupun Yana tidak bisa menerima perasaannya, Aziz tidak menyesal pernah mengenalnya. Bagi Aziz, keberanian untuk mencoba mencintai lagi setelah pernah terluka adalah sebuah kemenangan kecil dalam hidupnya. Ia tahu bahwa suatu hari nanti mungkin akan ada seseorang yang datang dan menerima dirinya apa adanya, dengan seluruh cerita hidup yang ia miliki. Sampai saat itu tiba, Aziz memilih untuk terus menjalani hidupnya dengan tenang. Bekerja di bengkel kecilnya, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan menjaga hatinya tetap tulus seperti dulu. Aziz mencoba melanjutkan hidupnya. Setelah malam ketika Yana menolak perasaannya, ia kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Setiap pagi ia membuka bengkel kecilnya, menyalakan lampu, lalu mulai bekerja memperbaiki mobil orang-orang yang datang. Bagi orang lain, hidup Aziz terlihat sama seperti sebelumnya, tenang, sederhana, dan tanpa banyak perubahan. Namun di dalam hatinya, ia kembali merasakan kesunyian yang pernah ia rasakan dulu. Meski begitu, Aziz tidak menyalahkan Yana
ia justru menghargai kejujuran wanita itu. Ia sadar bahwa perasaan tidak bisa dipaksakan. Kadang, seseorang datang dalam hidup kita hanya untuk mengajarkan sesuatu, bukan untuk tinggal selamanya. Hari-hari terus berjalan. Yena tidak pernah lagi datang ke bengkel. Aziz sempat berpikir bahwa mungkin itu memang akhir dari cerita mereka. Ia mencoba menerima kenyataan itu dengan tenang. Sampai suatu sore yang tidak pernah ia duga. Saat Aziz sedang memperbaiki mesin mobil di dalam bengkel, sebuah mobil berhenti di depan tempatnya bekerja. Mesin mobil itu dimatikan. Dan beberapa detik kemudian, pintunya terbuka. Aziz tidak langsung memperhatikan siapa yang datang. Ia masih fokus pada pekerjaannya. Namun, ketika langkah kaki itu mendekat dan berhenti tepat di depan bengkel, Aziz akhirnya mengangkat kepalanya. Dan ia langsung terdiam. Di depannya, berdiri Yana. Aziz sedikit terkejut melihatnya kembali. Setelah sekian lama, wajah Yana terlihat berbeda dari biasanya. Tidak seperti dulu, yang selalu terlihat tenang. Kali ini, ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. Yana tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri beberapa detik sambil menatap Aziz. Akhirnya ia berkata pelan bahwa ia ingin berbicara dengan Aziz sebentar. Jika Aziz tidak keberatan, Aziz mengangguk dan mempersilakan Yana duduk di kursi kecil di depan bengkel. Suasana menjadi sedikit canggung. Mereka berdua sama-sama diam selama beberapa saat. Yana akhirnya memulai pembicaraan. Ia mengatakan bahwa selama ini ia terus memikirkan percakapan mereka di taman waktu itu. Ia merasa bersalah karena telah menolak Aziz dengan cara yang mungkin membuatnya terluka. Aziz hanya tersenyum kecil dan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu disesali. Baginya kejujuran Yana justru sesuatu yang ia hargai. Namun Yana menggeleng pelan. Ia berkata bahwa alasan sebenarnya ia menolak Aziz waktu itu bukan hanya karena ia belum siap membuka hatinya. Ada alasan lain yang tidak pernah ia ceritakan. Aziz mulai merasa penasaran. Yana menarik napas panjang sebelum akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat Aziz benar-benar tidak menyangka. Yana berkata bahwa sebenarnya ia sudah mengenal Aziz jauh sebelum hari ketika mobilnya mogok di depan bengkel itu. Aziz mengerutkan kening karena ia merasa baru pertama kali bertemu Yana saat itu. Namun, Yana perlahan menjelaskan semuanya. Ia mengatakan bahwa ia pernah melihat Aziz beberapa kali di masa lalu. Bahkan sebelum rumah tangga Aziz hancur, Aziz semakin bingung. Lalu, Yana mengatakan sesuatu yang membuat Aziz benar-benar terkejut. Yana ternyata adalah sepupu dari pria kaya yang dulu merebut istrinya. Selama ini, Yana mengetahui semua cerita tentang Aziz dari keluarganya. Ia tahu bagaimana mantan istri Aziz meninggalkan pria yang sebenarnya sangat mencintainya. Ketika suatu hari, mobilnya benar-benar mogok di dekat bengkel itu, Yana baru sadar bahwa pria yang sedang memperbaiki mobilnya adalah Aziz, yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang lain. Sejak saat itu, Yana sebenarnya sudah merasa kagum pada Aziz. Ia melihat sendiri bahwa semua cerita tentang kebaikan Aziz ternyata benar. Namun justru karena itulah Yana menolak Aziz waktu itu. Ia takut jika Aziz mengetahui hubungannya dengan pria yang dulu menghancurkan rumah tangga Aziz, Aziz akan merasa lebih terluka. Aziz terdiam cukup lama setelah mendengar semua itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehidupan bisa mempertemukannya kembali dengan seseorang yang masih berhubungan dengan masa lalunya. Yana menunduk dan berkata bahwa ia sebenarnya ingin jujur sejak awal, tetapi ia takut Aziz akan membencinya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian, Aziz menghela napas pelan. Ia mengatakan bahwa masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi ia juga tidak ingin terus hidup di dalam bayang-bayangnya. Aziz menatap Yana dengan tenang dan berkata bahwa apa yang dilakukan orang lain di masa lalu bukanlah kesalahan Yana. Mendengar kata-kata itu, mata Yana terlihat sedikit berkaca-kaca. Namun kejutan ternyata belum berakhir. Yana kemudian mengatakan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan.
Ia mengakui bahwa sebenarnya sejak pertama kali berbicara dengan Aziz di bengkel itu, ia mulai menyukai Aziz. Ia menyukai cara Aziz berbicara yang tenang. Ia menyukai ketulusan yang jarang ia temukan pada orang lain. Tetapi ia takut jika hubungan mereka dimulai dengan rahasia, semuanya hanya akan berakhir dengan luka yang baru. Itulah sebabnya ia memilih menjauh dari Aziz setelah malam di taman itu. Aziz menatap Yena lama. Semua yang terjadi terasa seperti takdir yang aneh. Wanita yang dulu ia sukai ternyata memiliki hubungan dengan masa lalunya yang paling menyakitkan. Namun wanita itu juga satu-satunya orang yang berani kembali dan mengatakan kebenaran. Aziz akhirnya tersenyum kecil. Ia mengatakan bahwa hidup memang sering membawa kejutan yang tidak pernah kita bayangkan. Kadang orang yang kita kira akan pergi, ternyata kembali. Dan kadang orang yang datang membawa masa lalu, justru membawa kesempatan baru. Yena menatap Aziz dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan Aziz katakan setelah ini. Namun, Aziz berdiri dari kursinya dan berkata dengan tenang bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi ia juga tidak ingin masa lalu menentukan masa depannya. Aziz lalu mengatakan satu kalimat yang membuat Yena terdiam. Ia berkata bahwa jika Yena masih ingin mengenalnya sebagai Aziz yang sekarang, bukan Aziz yang hidup di cerita masa lalu, maka ia tidak keberatan mencoba mengenal Yena lagi dari awal. Untuk pertama kalinya sejak datang ke bengkel itu, Yena tersenyum. Bukan senyum ragu seperti sebelumnya, melainkan senyum yang penuh harapan. Dan di tengah bengkel kecil yang sederhana itu, Aziz akhirnya menyadari satu hal penting. Kadang hidup tidak membawa kita kembali pada orang yang sama, tetapi hidup bisa membawa seseorang yang datang dari masa lalu untuk membuka jalan menuju masa depan yang baru.